Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nisata Nabilah, saya Muhammad Rijal saya Putri Daya Awahida. akan mempresentasikan materi tentang aspek neurologi bahasa. A. Pengertian neologi bahasa. Manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pada saat berkomunikasi, dalam mengolah bahasa inilah saraf-saraf di otak bekerja menyusun kata-kata sehingga muncullah sebuah bahasa yang terucap dalam diri seseorang yang digunakan sebagai alat komunikasi. Jika dilihat dari sistem cara kerja bahasa yang dihasilkan, tampaknya bahasa berkaitan erat dengan otak dalam cara pembentukannya. Oleh karena itu, terciptalah sebuah ilmu yang membahas mengenai kajian hubungan antara cara kerja sistem saraf otak manusia dalam pemrosesan bahasa, yang disebut dengan neurolinguistik. Neurologi berasal dari kata neuro dan logos. Neuro artinya saraf dan logos artinya ilmu. Jadi, neurologi ialah ilmu yang menyelidiki perihal saraf. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, neurologi artinya ilmu yang membahas tentang saraf, khususnya perihal penyakit urat saraf. Menurut Gusti Sastra, neurolinguistik ialah suatu bidang kajian pada ilmu linguistik yang membahas tentang bentuk pikiran seorang terhadap tata bahasa, termasuk diantaranya gangguan-gangguan yang terjadi dalam memproduksi bahasa. B. Struktur, fungsi, dan perkembangan otak. Otak, cerebrum, dan cerebellum merupakan salah satu elemen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya ialah susunan tulang belakang atau medula spinalis, saraf tepi. Yang utama, otak berada di dalam rongga tengkorak, sumsum tulang belakang berada di dalam ruang tulang-tulang belakang. Sedangkan saraf tepi, saraf tulang belakang, dan saraf otak sebagian berada di luar kedua ruang tersebut. Menurut Kusumoputro 1981. Otak terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan, yang dapat dihubungkan dengan korpus atau kolosum. Setiap belahan dibagi lagi menjadi bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus. Khususnya lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Perhatikan gambar ini. Perkembangan atau pertumbuhan sel-sel otak manusia berlangsung begitu cepat dari masa bayi hingga masa remaja. Pengenalan lingkungan baru pada rentang usia tersebut memicu lahirnya jutaan sel baru dan pertumbuhan ini akan tetap berlanjut hingga dewasa. Hanya saja agak lebih lambat. Menurut Volpe, 1987 peningkatan atau pertumbuhan pikiran manusia terdiri dari 6, yaitu pembentukan tabung saraf, proliferasi sel untuk membentuk calon neuron dan sel glia, migrasi seluler dari subependerma germinal ke korteks, diferensiasi seluler menjadi neuron yang tepat, peningkatan akson dan dendrit yang menghasilkan percepatan sinapsis atau perkembangan dendrit bergantung pada karakteristik daerah. Dan terakhir, menghilangkan sinkronisasi neuron, sinapsis, dan sebagainya untuk spesifikasi. C. Fungsi kebahasaan otak. Yang pertama, ada hubungan antara bahasa dan otak dalam tinjauan psikolinguistik. Beberapa ahli mencoba memaparkan bentuk hubungan antara bahasa dan pikiran, atau dalam kajian yang lebih sempit terkait bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran manusia. Mungkin di saat berkomunikasi, setiap manusia mempunyai respon dan ekspresi berbeda setiap kata atau ujaran kamu dilontarkan, sehingga bisa dikatakan bahasa mempengaruhi proses jiwa dan mental manusia sebagai penutur maupun pendengarnya. Psikolinguistik juga bisa dikatakan sebagai belajar mengenai manusia sebagai pemakai bahasa, yaitu mengenai sistem-sistem bahasa yang ada pada manusia. Sistem-sistem bahasa tersebut dapat menjelaskan cara manusia dalam menangkap ide orang lain dan bagaimana ia dapat mengekspresikan idenya sendiri melalui bahasa baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini berkaitan dengan keterampilan berbahasa yang dikuasai oleh seorang seperti menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Pembahasan selanjutnya yaitu D. Teori laterisasi adalah suatu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa
Belahan korteks dominan atau hemisfer kiri bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah, yang menyatakan bahwa adanya spesialisasi atau semacam pembagian kerja pada daerah-daerah otak atau korteks cerebrum manusia berdasarkan teori Broca dan Wernicke. Ada beberapa eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, tes menyimak rangkap. Yang kedua, tes stimulus elektrik. Yang ketiga, tes grafik kegiatan elektrik. Dan yang keempat, tes wadah. Yang kelima, teknik fisiologi langsung. Yang terakhir, teknik belah dua otak. Teori lokalisasi. Teori lokalisasi atau lazim juga disebut sebagai pandangan lokalisasi berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada pada daerah Broca dan daerah Wernicke. Lokasi-lokasi dalam kemampuan bahasa terdapat hand dan writing adalah wilayah yang mengendalikan saraf saluran ucapan. Auditori merupakan wilayah yang memproses bahasa lisan, terutama melalui telinga kanan. Ada beberapa cara lain untuk menunjukkan teori lokalisasi. Antara lain, yang pertama adalah teknik stimulus elektrik, yang kedua teknik perbedaan anatomi otak, dan yang ketiga cara melihat otak dengan PET atau positron emission tomography. Selanjutnya ada hemisfer yang dominan. Hemisfer adalah dua sisi otak simetris yang membagi otak besar. Hemisfer ini biasanya disebut juga belahan otak. Hemisfer dari bagian kiri dan kanan. Hemisfer kiri memiliki cara kerja yang bersifat lebih analisis dan rasional. Sedangkan hemisfer kanan memiliki gaya kognitif yang lebih bersifat holistik dan transmisi. Yuli tahun 1985 menyatakan bahwa fungsi bagian tertentu pada suatu daerah otak yang mengalami kerusakan akan digantikan oleh penggantinya di bagian otak yang lain. Maka dari itu sangat diperlukan kecermatan untuk menyatakan hubungan-hubungan antara aspek perilaku linguistik dan letaknya dalam otak. Berbeda pula dengan Carson yang mengatakan bahwa cara kerja hemisfer tertentu pada setiap orang dapat bervariasi dalam dua hal berikut. Yang pertama, sebagian orang kurang mendapat lateralisasi daripada sebagian yang lain. Artinya, untuk orang yang tertentu memiliki kemampuan berbahasa dikendalikan oleh otak kiri, dan orang lainnya dikendalikan oleh otak kanan. Yang kedua, sebagian orang lebih cenderung pada salah satu otak kiri atau kanan secara lebih siap kondisi kognitif. G. Otak wanita. Ukuran otak pria 10-15% jauh lebih besar daripada otak wanita. Padahal temuan mutu akhir di bidang neurologi menegaskan bahwa dalam beberapa hal otak wanita jauh lebih unggul. Berikut keunggulan otak wanita. Yang A. Otak wanita jauh lebih seimbang. B. Otak wanita lebih tajam. Dan yang C. Lebih awet dan selektif. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan otak, membaca dengan kedua belah otak. Otak adalah salah satu komponen dalam susunan saraf manusia. Perbedaan otak manusia bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan pada fungsi dan struktur. Perkembangan dan pertumbuhan otak manusia terdiri dari 6 tahap di dalam otak. Terdapat 2 belahan bumi, yaitu kiri dan kanan. Belahan bumi kiri dilibatkan secara keseluruhan serangan fungsi bahasa. Terima kasih sudah menonton video pemaparan materi dari kami. Maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.